Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah semesta alam. Para sahabat kurma yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema kisah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra Nabi Daud. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, sewaktu Nabi Daud ayahnya menduduki tahta kerajaan, Nabi Sulaiman sering mendampingi ayahnya dalam tiap-tiap sidang peradilan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otak Nabi Sulaiman, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud untuk mengadili perkara sengketa mereka, bahwa kebun tanaman dari salah satu lelaki itu telah dimasuki oleh domba-domba ternak kawannya di waktu malam, yang mengakibatkan rusaknya pekarangannya yang sudah dirawatnya begitu lama sehingga mendekati masa panennya. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun, maka pemilik domba-domba itu harus menyerahkan hewan peliharaannya kepada pemilik kebun. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya, bahwa memang hewan ternakannya lah yang telah merusak kebun dan pekarangan kawannya itu. Nabi Sulaiman merasa kurang tepat atas keputusan yang dijatuhkan oleh ayahnya. Ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu sepatutnya berbunyi sedemikian. Kepada pemilik pekarangan yang tanamannya telah rusak, diserahkanlah hewan ternak untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan sebagai keperluannya. Sedangkan bagi pemilik peternakan diserahkanlah pekarangan untuk dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya. Dengan cara demikian tidak ada yang mendapat keuntungan maupun kerugian." Nabi Sulaiman yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat, meskipun pendapatnya kurang paham untuk ayahnya. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan semangat belajar dalam diri untuk meraih masa depan yang berarti, masa depan yang penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Sebagai penutup, mari kita jaga semangat Ramadan yang telah membesarkan hati kita selama bulan suci ini. Mari kita terus memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa berkah dan keberkahan bagi kita semua. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.